RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi pendengar Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 105,1 dan 107,2 FM. Dan pada pagi hari ini kembali kita di Dialog Batam Menyapa bersama saya Fajar Walinda, dan untuk pagi hari ini temanya adalah kolaborasi teknik dan kesehatan. Di studio kita sudah ada Bapak Insinyur Dimas Akmal Putra MT sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Industri Terintegrasi ITEBA, ada Dr. Hilda dari Kepala Puskesmas Tiban Baru. Selamat pagi narasumber kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Bapak Dimas dulu, silahkan. Ya, perkenalkan para hadirin yang terhormat, nama saya Dimas Akmal Putra. Saya adalah dosen di program studi manajemen rekayasa Institut Teknologi Batam. Nah, di sini saya kebetulan nih diminta untuk menjadi ngobrol-ngobrol santai nih dengan Bu Meta. Itu tentang bagaimana sih kira-kira kolaborasi ya antara perancangan produk dengan topiknya kesehatan. Nah, kesehatannya juga kan kebetulan ini ada pakarnya nih ya kan, Ibu Dr. Hilda ya. Jadi kita udah pernah ngobrol ya Bu ya waktu itu ya. Di situ kita diminta untuk bagaimana sih kira-kira Pak pemecahan masalah yang ada di teknik itu kira-kira bisa diberikan untuk kita di kesehatan. Nah gitu. Nah mungkin kira-kira begitu. Iya kira-kira seperti itu. Kalau dari Dr. Hilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Saya Hilda Insafri, Kepala Puskesmas Tiban Baru, yang alhamdulillah pada hari ini diajak kerjasama dengan ITEBA di Kota Batam. Baik Pak Dimas, kita mulai dengan di dunia teknik itu Pak Dimas, seberapa penting sih menciptakan sebuah inovasi gitu? Terima kasih Bu Meta. Ini kayak saya nanti jadi ngajar. Ya kalau di dunia teknik tentu kan Bu, itu banyak banget ya tuntutan kita sebagai dosen tentunya untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, yang bisa berinovatif. Kenapa? Tujuannya adalah agar anak-anak ini mampu bersaing setelah kerja nantinya. Jadi biar kita tujuannya anak-anak itu jangan mandek gitu ya. Karena apalagi makin generasi muda ya, anak-anak kreativitasnya makin tinggi gitu. Namun kadang-kadang salah untuk menyalurkan kreativitasnya. Nah, jadi karena itu tugas kita lah para pendidik gitu ya, tugas kita para dosen ya untuk menyalurkan kreativitas tadi ke apa sih yang bisa membantu masyarakat banyak. Nah, itulah awal mulanya kenapa kita meminta anak-anak itu untuk kreatif namun inovatif gitu ya terhadap perancangan produk. Jadi pentingnya itu apa? Untuk bisa meningkatkan keterampilan anak-anak tapi tetap kreatif gitu ya, dan tetap bisa produknya tadi siapa tahu bisa memiliki dampak yang sangat besar sama masyarakat seperti itu. Kalau buat Dr. Hilda dari dunia kesehatan, inovasinya tuh penting, seberapa penting inovasi di dunia kesehatan Ibu? Baik, alhamdulillah kami diajak kerjasama ya dengan pihak ITEBA, dengan Pak Dimas
Salam buat Pak Lawi juga ya. Diajak kerjasama di bulan Desember 2023. Ada inovasi dari ITEBA untuk lansia kami. Alhamdulillah, jadi karena beberapa lansia itu memilih keterbatasan dalam aktivitas. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat. Dan ini adalah salah satu inovasi yang sangat mendukung bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat dan keluarganya. Nah Pak, Ibu udah bilang ini ada yang bermanfaat, tapi kan kita belum tahu ini. Jadi apa sih Pak kolaborasi antara ITEBA dengan Puskesmas ini? Begitu. Iya. Silahkan dijelaskan Pak. Iya. Kalau sebenarnya kalau boleh flashback Ibu ya, karena kita dikit-dikit flashback gitu. Jadi kita itu dulu pada tahun 2023 itu kebetulan saya dan tim itu memenangkan yaitu namanya penelitian dosen pemula. Nah, penelitian dosen pemula ini dibiayain sebesar 20 juta ya kan, itu untuk perancangan produk tongkat. Nah, tongkatnya itu tongkat lansia khusus. Nah, itu diciptakan untuk lansia tersebut bisa didetek di mana aja. Nah, selama ini kan kita mengandalkan para asisten atau keluarga atau mungkin ya adiknya si lansia tersebut atau yang asisten lah ya. Nah, seperti itu biasanya itu kan boros ya. Apakah boros waktu? Ya sudah pasti mungkin boros biaya kalau kita hire asisten. Nah, di situ saya menciptakan nih tongkat gitu ya atau produk yang bisa meningkatkan kemandirian di lansia. Jadi caranya seperti apa? Itu inovasinya adalah yang pertama bisa mendetek lansia itu di mana saja selama ada koneksi internet. Yang kedua adalah bisa memfoto apa yang di depan atau sedikit tongkat tersebut atau produk saya tadi menghadap kemana. Jadi kita bisa real time tahu, oh si bapak lagi di depan pom bensin misalnya, atau si bapak lagi di belakang minimarket, atau si ibu kali ya, ibu di belakang rumah Anu gitu ya kan, biasa gitu ya kita kan ada aja gitu kan kegiatan-kegiatan domestik gitu ya, kegiatan domestik yang dilakukan oleh lansia. Nah, kalau selama ini kan kita tuntun ya kan. Nah, jadi kan kadang-kadang lansia ini kan Bu tidak pikun sebenarnya, cuman karena keterbatasan fisik gitu ya kita apalagi kadang-kadang agak yang pandangannya mungkin kurang. Nah, jadi selama ini kita khawatir melepasnya si lansia tersebut. Jadi di situ saya menciptakan produk yang inovatif, yaitu adalah bisa mendetek lansia tersebut di mana menggunakan teknologi IoT gitu ya. Itu langsung terkoneksi di handphone si pengawas atau sanak saudara tadi yang asisten. Jadi di situ bisa kita membuat alat yang kesehatan namun inovatif berbasis teknologi seperti itu. Begitu. Nama alatnya apa ini Pak? Kalau nama alat sih, kalau alat banyak ya Bu ya, karena namanya kita saya nama alatnya itu dia smart walking cane gitu, karena kan dulu macam-macam ya. Kalau dulu kan kita sambil buat ya, apalagi dulu kan kita harus buat luaran penelitian gitu ya Bu ya, kita harus buat apalagi namanya tuh rencana penelitian, belum lagi dimonef sama para reviewer dari luar kota. Jadi namanya dulu macam-macam. Dulu saya pernah bilang itu tongkat sihir, saya bilang dulu kan. Ada yang bilang dulu itu ini tongkat untuk Pak Dimas, karena kan Pak Dimas sendiri lansia kata orang ada aja lah gitu kan. Ya calon-calon lansia saya bilang gitu ya kan. Jadi kalau saya menamakannya karena alhamdulillah tongkat ini saya ikut sertakan lomba di RISE di 2024 RISE 2024 di Malaysia, itu mendapat penghargaan silver. Jadi di situ saya membuat namanya agar lebih profesional, itu namanya adalah Smart Walking Cane. Oh, jadi nama profesionalnya itu. Iya, karena kan mau dilombain ke luar negeri gitu kan. Kalau saya bikin tongkat sihir malu ntar gitu. Kita kembali ke Dr. Hilda. Ini kan Bapak Dimas sudah merancang sebuah alat ini Bu. Jadi kalau Dr. Hilda itu alat itu bisa digunakan untuk siapa sebenarnya? Pasarnya, bukan pasarnya ya. Kategori penggunanya siapa seperti itu? Berdasarkan kriteria ya telah diberikan dari Pak Dimas dan tim. Jadi kami coba menyisir beberapa posyandu yang ada terdekat. Karena ITEBA ini berada di Tiban Lama, fokusnya ke Kelurahan Tiban Lama dulu.
kita dapat 5 ya Pak. Kita berikan kepada 5 orang lansia dengan tipe kemandiriannya yang ringan. Jadi kalau yang sedang berat nggak bisa. Ya kalau mandiri kan nggak butuh ya. Jadi kita akan menilai beberapa lansia. Kita sudah punya calon-calonnya dengan latar belakang keluarga juga harus punya handphone yang punya Android dan paketnya terjamin. Nah, takutnya kan mengandalkan wifi dan sebagainya itu jadi masalah. Kita menentukan dulu beberapa keluarga, terus kita menanyakan dulu kepada lansia tersebut. Kadang-kadang lansia sendiri nggak ngerti dan sebagainya. Kita sudah coba mencari 5 lansia terdekat dan sedang dalam proses dan perlu pemeriksaan lanjutan. Demikian. Alat Pak Dimas sendiri itu sudah jadi apa masih proses apa gimana Pak? Sudah jadi Bu, itu sudah kita bawa ke Malaysia produknya. Jadi kita siap untuk terjunkan nih ke dimana yang unit Bu Hilda minta gitu siap. Namun kalau ini kan alhamdulillah ya tim kita dapat pendanaan lagi dari Kemenristek Dikti itu dapat pendanaan lagi sebesar 40 juta. Nah itu mau kita kembangkan dulu Bu sebelum kita terjunkan ke posyandu yang di request oleh Bu Hilda. Jadi kita sudah penjajakan ya Bu ya, kita sudah penjajakan. Nah ini tinggal kita selesaikan nih alat, karena kan kita Bu yang mau kita lakukan itu tidak hanya memberi tongkat, tapi kita juga mau bikin sistem manajemen dari tongkat tadi. Kita mau latih dulu nih yang gunakan HP gitu, jangan-jangan malah yang kita kasih HP aplikasi tadi malah gaptek juga gitu kan. Nah jadi ini kan nggak efektif gitu ya. Nah jadi kita mau latih dulu ya kan, kerjasama nanti dengan tim posyandunya Bu Hilda, tim puskesmas Bu Hilda. Nah di situ nanti kita siap untuk langsung menghibahkan alat-alat kita tadi sebanyak 5 tongkat tadi. Oh sebanyak 5. Tongkatnya sudah ada. Idenya dari mana ini Pak datangnya ini kalau ide ini lumayan ini Bu ya. Karena sebenarnya sih kan ITB itu letaknya di Tiban Ayu ya. Nah jadi kebetulan nih memang sebenarnya kalau ditanya ide dari mana tuh agak lucu gitu. Karena sebenarnya dari saya sendiri ya gitu kan. Kadang-kadang kan Bu kita kan dosen-dosen nih udah absen gitu ya kan. Betul. Nah kadang-kadang udah ini nggak ada jadwal pagi meeting, kita sarapan dulu yuk kan gitu ya gitu kan. Nah di situ saya ngelihat ada izin Ibu Hilda, ada yang sedang sarapan juga dengan saya di situ. Namun kayaknya banyak banget gitu ya rempong gitu ya kayaknya ya, agak riwah gitu. Kenapa? Si bapaknya kayaknya saya lihat masih sehat kuat gitu ya. Saya lihat ini bapaknya, tapi asistennya tuh kayak gerasak gerusuk gitu kan. Nanti sebentar ya dijemput lagi, duduk dulu situ gitu kan, sambil dia duduk gitu kan ya, nyapa normal ngobrol gitu aja kan. Nah setelah itu dia gerasak gerusuk nanti 10 menit lagi dijemput ya gitu, tunggu aja sini tunggu gitu Bu, nanti liatin bapak ya sama pedagangnya gitu kan. Nah iya Pak, iya Bu gitulah si pedagang tadi. Nah di sini saya ngeliat kan sebenarnya si lansianya si bapak lah, saya nggak bisa bilang lansia juga sih, si bapaknya itu biasa aja gitu Bu. Dia nggak tua banget yang ringkih apa gitu, cuman memang mungkin dibopong-bopong ya karena memang jalannya udah agak lamban, jadi butuh tongkat. Nah di sini saya mikir, kalau kita kan selama ini tiba kan teknologi Bu ya, andalan kita adalah teknologi. Nah itu kenapa ya kita nggak memecahkan masalah gitu kan? Memang kita toh sehari-hari juga ngurusin teknologi IoT gitu ya. Kenapa nggak kita pecahkan aja masalah dengan keahlian kita juga, dengan memang kita sumber dayanya banyak di ITB terkait ini. Nah kenapa nggak kita berikan aja tongkat ini, bisa nggak ya kira-kira nih kalau kita selama ini kan kenapa ya banyak orang nanya ya Bu Meta ya, kenapa tidak diberikan HP saja gitu. Nah kadang-kadang kan Bapak Ibu lansia kan kadang-kadang susah ngantongin atau kadang lupa, tapi tongkat kan udah pasti nggak lupa. Nah gitu, jadi di situ saya bikin mana yang dia pasti bareng nggak lupa, itu adalah tongkat salah satunya. Nah di situ kenapa nggak itu yang kita upgrade. Nah itu waktu itu saya mikir, jadi waktu itu saya sarapan sambil mikir gitu Bu. Idenya ini tahun kapan ini Pak? Tahun lalu Ibu. Oh tahun lalu langsung ces gitu. Iya, kalau saya kan juga gerasak gerusuk juga ya kayak pengawas tadi kan. Langsung kayak gitu. Jadi saya berpikir kan kenapa nggak kita pecahkan ya gitu. Kebetulan ada saya diberkatin tim yang kerjasamanya kita baik ya Bu ya. Nah setelah itu kita langsung ajukan
ikutin itu Bu, pendanaan tadi. Nah, syukurlah dibiayain 100% sebesar 20 juta rupiah. Nah, semenjak itu kita langsung publikasi, langsung buat alatnya, itu semua kelar tahun 2023. Seperti itu, Bu. Berarti selama 2024 ini prosesnya apa, Pak? Prosesnya adalah pengupgradean tongkat ya Bu ya, karena si tongkat saya tadi kan itu masih di level apa namanya ya, tidak prototipe sih, tapi level masih belum layak jual Bu, dalam artian ya masih sambung menyambung menjadi satu lah gitu ya Bu ya. Masih seperti itu. Nah, tapi ini udah kita perbagus gitu ya, kita udah pakai teori warna gitu Bu ya, kita udah ya kan namanya kita juga dosen manajemen rekayasa ya, kita kan harus bisa tahu nih selera pasar gimana, jadi kita harus buat dia layak dipandang, elok dipandang. Nah, kemudian kita sekarang lagi pengupgradean sistem Bu, kita juga mau bikin sistem untuk di puskesmas yang unit Bu Hilda sampaikan tadi di Tiban Lama ya Bu ya tadi. Seperti itu. Jadi setelah itu kita ready. Target dari tim itu adalah kita September udah bisa sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Nah, Bu Hilda, ini kan tongkatnya sudah ada dan itu diperuntukkan untuk lansia. Tingkat kemandirian lansia sendiri itu gimana Bu mengukurnya? Oke. Baik. Untuk tingkat kemandirian lansia itu dia ada 10. Bagaimana dia bisa mengendalikan rangsangan buang air besar, mengendalikan rangsangan buang air kecil, bisa membersihkan diri, bisa penggunaan WC, bisa makan dan minum sendiri, terus bisa berjalan, berpakaian sendiri, dan bisa naik turun tangga, atau yang dikatakan bisa memakai tongkat adalah yang tingkat kemandiriannya ringan. Kalau mandiri tidak perlu tongkat, tapi kalau sedang dan berat adalah dia ada 10 kriteria yang bisa masuk dalam kriteria ini, yang penilaiannya yang ringan adalah yang kita pakai checklist itu 12 sampai 19. Jadi tim akan menentukan setelah lansianya mampu, dilihat dari segi kesehatannya apakah memungkinkan, diusahakan tidak ada darah tinggi, tidak ada penyakit penyerta, atau dalam posisi dia punya penyakit pun terkontrol. Setelah itu keluarga si lansia juga diberitahu akan menggunakan tongkat, dia akan nyaman dengan tongkat dan perlu dukungan dari keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung ya susah kan keluarga ya akan menjadi melihat posisi lansia di mana, ya akan menjadi asisten, dia akan menggunakan sistem adalah keluarga sendiri. Setelah itu oke semua, baru bisa menggunakan alat tersebut. Kalau di wilayah kerja Ibu, lansianya ada berapa persen Bu? Atau kalau kita itu punya lansia, kita punya posyandu juga. Kalau lansia sendiri sekitar 2000-an lansia kita punya 3 posyandu lansia Tiban Lama dan 5 posyandu di Kelurahan Tiban Baru. Di samping itu kami juga punya posyandu ILP di mana posyandunya sudah terintegrasi, di dalamnya ada posyandu lansia juga. Seperti di Tiban Ayu sudah ada, di Mekarsari sudah ada, di Tiban Mas sudah ada. Jadi beberapa itu kami akan ambil satu-satu, khusus Tiban Ayu 2 lah ya Pak. Nah, baik yang lainnya satu-satu sebagai pilot project pertama. Semoga mereka bisa menggunakan alat tersebut. Bu, di posyandu lansia itu kegiatannya apa saja ya Bu? Baik, di posyandu lansia sendiri kegiatannya pertama adalah kita memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia. Kedua ada kegiatan screening atau pemeriksaan kesehatan. Kita sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2024 bahwa setiap warga negara usia 60 tahun ke atas yang dikatakan lansia wajib atau mendapatkan pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan di wilayah kerjanya minimal sekali setahun. Nah, jadi lansia itu akan diperiksa, pemeriksaannya tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar lengan atas, pemeriksaan gula darah dan kolesterol itu kalau dikatakan normal itu bisa per 6 bulan. Tapi kalau memang dia sudah ada dikategorikan ke arah penyakit, kita arahkan ke dalam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pustu, Poskesdes atau Posyandu atau Puskesmas. Nah, setelah itu di Posyandu sendiri kita lebih ke screening dan menilai
tingkat kemandirian lansia dan screening lansia dasar. Demikian. Berarti banyak ya Bu programnya di sana. Baik. Ini kan antara kolaborasi nih antara teknik dan kesehatan. Kembali ke Pak Dimas, prototipe Pak Dimas itu selama bikin itu berapa kali bongkar pasang ini Pak? Waduh, kalau boleh jujur mungkin banyak ya Bu ya, karena pertama prototipe itu kan Bu kita buatnya harus dengan teori. Ya kan, ada dikenal dengan istilah antropometri atau dimensi tubuh manusia. Nah, kita mengkaji nih, kalau kita kan lansia itu dimensi tubuh ya, namanya antropometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Nah, di situ kan kalau lansia itu kan Bu nggak terlalu jauh ya. Jadi kita bikin tongkat, kita desain sesuai dengan antropometrinya para lansia, yaitu adalah diameter genggaman tangan sebesar 16 cm, kemudian 10 cm, kemudian panjang tongkatnya, tinggi siku berdiri itu adalah 116. Nah, itu dia. Jadi kemudian itu kita pastikan untuk nyaman digunakan lansia dengan berat itu tidak lebih dari 1,5 kilogram. Karena kita juga mempelajari materialnya agar gampang diangkat tapi ringan gitu. Nah, kemudian di sini karena harus didukung dengan teori gitu ya, tapi juga praktikalnya juga harus dijaga. Jadi itu udah mungkin banyak banget bongkar pasangnya ya, apalagi yang paling ribet ya Bu ya, itu adalah pas kita memasang si mikrokontrolernya itu Bu. Kita memasang itu kita pasang, setelah itu letak kamera, kameranya nggak kelihatan, malah ada kejadian gitu kan Bu. Terus kita tes pakai HP, ya kan, kita tes, kita letak coding gitu ya, ribet lah gitu Bu ya waktu itu ya. Pas kita mau jalan, kok nggak jalan-jalan nih gitu kan, jangan sampai lansianya udah sampai mana malah nggak sesuai gitu kan. Nah, jadi banyak banget lah drama waktu itu gitu Bu ya, banyak banget tingkat kesulitannya, itu lumayan berat, apalagi dari sisi kita siap terjunnya itu yang lumayan berat Bu, karena tidak segampang yang teorinya gitu ya. Kalau teori kan masukin ini jadi gitu. Nah, kalau praktikalnya ternyata ada komponen tidak sesuai. Jadi kita bongkar lagi Bu, karena kita kan biar ringkas ya, itu si seluruh mikrokontrolernya kita letak di depan tongkat dan itu kita ikat gitu Bu, si kotaknya tadi. Nah, jadi waktu udah kita baut semua, udah kunci, rupanya kayak tadi ada aja gitu kan. Ada yang kabelnya nggak nyambung lah ternyata, ada yang kita lupa cas baterainya gitu-gitu. Nah, jadi kalau dibilang berapa kali bongkar, banyak banget Bu gitu. saya nggak tahu lagi lah ngitungnya gitu. Kalau saya catat ntar, waduh, habis bukunya gitu. Gitu Bu Mita. Kan barangnya sudah jadi ya Pak. Itu Dokter Hilda sama timnya sudah sudah praktek langsung kan Bu, itu gimana gitu alatnya, fungsinya gitu. Karena kami dari arahan dari ITEBA, kami sedang mencari lansianya dulu, menyiapkan lansianya dulu. Setelah ini mungkin kita akan ada pertemuan kembali ya Pak, pasti, untuk mencoba alatnya dan menilai kondisi lansia sendiri dan ketemu dengan tim ITEBA. Oh, saya kira tuh percobaan pertama langsung tim kesehatan dari puskesmas dulu gitu. Nanti baru kalau sudah ada hasilnya baru langsung ke lansianya. Ternyata bukan begitu ya Pak? Belum, karena Bu kalau untuk percobaannya sebenarnya sudah bisa ya, karena kan kita juga punya lansia di kampus gitu. Jadi ya kita mempersilahkan yang lansia atau mungkin belum lansia kali gitu ya. Jadi kita minta dulu, karena memang waktu mau uji coba tongkat ini agak lucu juga Bu ya, karena ada kategori lansia gitu ya kan. Jadi saya minta nih sama beberapa tim dosen, gak ada yang mau gitu kan, karena masa jadi model orang tua kan gitu ya. Ya menurut saya kan ini kan tidak harus orang tua untuk pakai tongkat, saya bilang gitu. Ya, tongkat ini kan tetap kembali ke alat bantu kesehatan. Siapa tahu bisa untuk pemulihan pasca mungkin kita terkilir atau apa, ya bisa aja saya bilang. Apakah harus orang tua yang pakai tongkat? Saya bilang tidak. Nah, tapi ya tetap aja stigma. Masa dibilang lansia sih? Gitu. Jadi tetap itu tantangan saya waktu itu pertama Bu, gitu ya. Nah, kemudian ada yang mau bekerja sama, itu adalah Bu Ririt ya.
Di situ beliau mau menggunakan tongkat. Tapi ya saya bilang dulu, Bu, Ibu mau nggak jadi model kita? Saya bilang dulu gitu ya kan. Kalau saya bilang jadi model lansia mah pasti nggak mau gitu kan. Jadi saya bilang, Bu jadi model kita mau nggak Bu untuk luaran penelitian dosen pemula kita gitu kan. Nah, Bu Rere bersedia. Setelah dipublikasi baru beliau datangin saya, ini rupanya saya jadi model lansia ya gitu. Gitu masalahnya. Nah, jadi kita udah cobakan untuk ya tanda kutip lansia lokal lah, kita lansia tiba itu. Oh, sudah Ini ada. kalau Bu Rere dengar saya kena semprot. Oh, jadi di kampus aja ya Pak? Udah Iya, masih awal. itu Bu. Masih kampus. Nah, kan ini sekarang produknya sudah jadi, tapi produknya sudah jadi 5. Tapi ini didanai oleh siapa Pak? Didanain oleh Kemenristek Dikti Bu. Kebetulan kita dapat program pengabdian kepada masyarakat, makanya kita butuh mitra. Itulah kita mengontak Ibu Dr. Hilda untuk melakukan sebagai mitra kita gitu. Itu salah satu persyaratan kita untuk dapat pendanaan. Nah, kemudian kita sudah beli 5 tongkatnya dengan teknologi yang sama ya Bu ya. Kita kan udah tahu di awal nih, tinggal rakit-rakit aja udah tahu kita apa resepnya gitu ya. Jadi kita udah selesai. Namun kita yang masih merancang itu adalah sistem manajemennya Bu gitu. Dan kita kan yang namanya mengajarin orang, apalagi mungkin kendala kita adalah kita mengajarkan aplikasi ya, sesuatu kebaharuan itu kan biasanya agak sulit diterima langsung gitu ya Bu ya. Jadi kita lagi ramu nih, kira-kira gimana ya bahan yang asik, yang nggak orang langsung stres didatangin gitu kan, ini tongkat dengan teknologi ini itu kan kayak apa gitu ya. Jadi kita lagi ramu nih Bu, ramu strategi biar orang pada happy gitu terimanya. Oh ini gini gitu. Kadang-kadang kan Bu kita ngomong itu sesuatu yang kita dengar sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya. Kita kan biasa langsung defense ya, langsung nolak gitu otak kita kan. Nah itu kita lagi rancang itu Bu biar orang nggak nolak dulu gitu, seperti itu. Kalau Dokter Hilda sendiri dari keluarga lansianya, ini penerimaan terhadap inovasi ini gimana Bu? Tahap ini kami sedang ke lansianya dulu Bu. Jadi kita sedang menilai kondisi lansia, cara mandirian, kesehatannya. Kalau sudah oke, kita akan menghubungi keluarganya. Oh, jadi masih Masih mencari lansia. kandidat. Kandidat sudah ada, tinggal setelah ini kita ketemukan dengan pihak ITEBA nanti. Nah, Pak, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasca Kesulitan saya atau kesulitan tongkatnya Bu? kesulitan tongkatnya boleh, saya kesulitan kira. Bapak juga saya boleh. kira kesulitan saya ya. Kalau kesulitan saya mah banyak ya. Kalau kesulitan merancang tongkat Bu ya. Oke, yang pertama ini agak curhat dikit lah jadinya Bu ya. Yang pertama sampel Bu. Ya kan target kita adalah para lansia ya tentu. Nah, kadang-kadang sampel kita itu juga kita harus kerjasama gitu kan Bu, mencari contoh lansia gitu ya Bu ya, mencari apalagi ya namanya ya, mengkaji si lansia tadi gitu kan. Nah, kedua adalah waktu kita melakukan perancangan produknya Bu, karena bayangin aja kita mengukur seorang lansia gitu ya yang notabene-nya mereka kan jalan untuk kesehatan, atau lagi orang kan biasanya langsung defense ya, ini dari mana nih orang bapak-bapak datangin aku kan langsung gitu ya Bu ya, langsung defense nih gitu. Nah itu yang kedua yang kesulitannya. Yang ketiga pada saat kita kan ada kewajiban Bu dari Kemenristek Dikti itu harus publikasi ya, publikasi ilmiah. Nah itu kita alhamdulillah diterima di Sinta 2, itu di Sinta 2 waktu tahun lalu. Nah itu revisinya banyak banget Bu, jadi kita harus masukkan codingnya, kita harus perbaiki tahun-tahun referensi. Nah itu banyak banget, saya sampai 4 kali revisi itu baru diterima seperti itu. Nah kemudian kesulitan berikutnya adalah pada saat mengcoding mikrokontrolernya Bu. Wah itu kan bukan latar belakang saya ya gitu ya, saya itu kan dia lebih ke teknik komputer. Nah karena dia teknik komputer ya Bu ya, saya merupakan teknik industri gitu kan. Nah jadi ini belajar hal baru gitu Bu, dan itu nggak sebentar. Itu kesulitan yang paling berat. Jadi saya harus belajar dulu sama dosen teknik komputer yang ada di ITEBA.
Nah ini kita install dulu A ya kan, download dulu B ya kan, jalankan dulu C. Nah itu banyak banget dan saya nggak paham. Sampai saya bilang, kamu kapan ngajar saya ikut ke kelas kamu, saya bilang kayak gitu. Gitu jadinya Bu. Nah setelah itu kita sulitnya itu selain itu juga pas lagi saya bilang tadi merancangnya tadi Bu. Karena kadang-kadang ini kan juga keterampilan ya gitu ya Bu ya. Jadi waktu itu kendalanya, ini kabel ini nggak boleh bersilangan dengan ini. Ternyata ada gitunya juga gitu kan Bu ya. Jadi asli kesulitan kita pada bagian kontrolernya tadi Bu gitu. Itu yang paling kita sulit kalau dari saya. Berarti komponen penting dari tongkatnya ini apa aja Pak? Oke. Tongkatnya, terus apa lagi? Pertama tongkatnya yang pasti. Kedua adalah Arduino Mega 2560. Kemudian peer sensor itu untuk mendetek Bu, mendetek ada tiba-tiba motion yang ada di depan. Misal lansia kita lagi di pinggir jalan, ini kan ada mobil Bu ya, nah itu dia otomatis moto. Jadi kalau lansia mungkin ada objek yang mendekati dengan cepat, itu dia otomatis moto langsung masuk ke HP kita gitu. Nah kemudian sudah ESP32 cam itu untuk kamera dengan tampilan panorama Bu. Jadi dia bisa lihat dari kiri ke kanan. Kita bisa tahu dengan jelas di mana nih gitu. Nggak cuman depan aja, kadang-kadang abstrak kalau cuman kita lihat depan gitu. Nah setelah itu baterai untuk menghidupinya semua. Terus kemudian SIM 808 Bu. Nah disitulah tadi yang disampaikan Bu Hilda, koneksi internetnya. Jadi cara kerjanya adalah kita kalau mau tahu nih di mana, dia kan per 5 menit sekali ngirim laporannya. Tapi kalau kita mau ngirim di antara 5 menit tadi, kita kirim komando via SMS. Kita SMS sih nomor yang ada di SIM 808 dalam microcontroller tadi Bu. Setelah itu dia akan langsung otomatis ngirimkan link Google Maps. Itu kita langsung buka di SMS gitu ya, masuk via SMS, kita klik dia, nanti akan tahu di mana lokasinya tersebut. Seperti itu. Nah, jadi itulah tadi para komponen-komponennya. Seperti itu. Komponen pentingnya banyak sekali ya Pak. Lumayan Bu. Tapi ini dari komponen-komponen ini harganya tuh juga tidak murah gitu ya Pak? Iya Bu, lumayan gitu. Kayak yang paling mahal di situ Arduino-nya itu Bu. Itu Arduino-nya, terus kalau itu di luar rusak-rusaknya kita ya Bu ya, karena kan yang rakit saya gitu kan. Kadang-kadang ternyata nggak boleh dipegang lah kameranya, ada lagi yang ini salah colok gitu. Jadi ya itu lumayan lah Bu gitu kira-kira. Berarti dengan bantuan dari Kemenristek itu cuma dapat 5 gitu ya Pak. Tapi nanti Bapak punya cita-cita untuk mass production nggak Pak? Oh tentu Bu, kalau mass production udah pasti ya, karena kan ini menyangkut khayal banyak gitu ya, harus ya tidak hanya di Tiban saja seharusnya ya, mungkin seluruh Batam atau mungkin Kepri atau kalau boleh seluruh Indonesia gitu Bu. Ya buktinya saja kita diapresiasi oleh panitia lomba di RISE 2024 di Malaysia di kampus UTHM. Itu diapresiasi seperti itu. Jadi mungkin kita perlu tingkatkan teknologi saja. Itu tantangan buat kita lagi. Tantangan baru lagi gitu ya Pak? Iya benar. Jadi kita kan tentu tumbuh dengan tantangan. Jadi tentu juga tantangan tadi salah satunya adalah selera pasar Bu, gitu kan, kembali lagi ini ke komersialisasi gitu kan. Jadi harus bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat banyak seperti itu. Apakah mungkin tampilan webnya, tampilan aplikasi ya kan bisa lebih bagus, atau mungkin tongkatnya tadi bisa adjustable naik turun, atau bahkan mungkin bisa didesain untuk anak-anak kali. Kita kan belum tahu ya pasarnya ya Bu ya. Kita belum tahu tantangan dan selera masyarakat ke depannya. Menurut Dokter Hilda, penemuan Bapak Dimas ini membantu atau tidak gitu? Menurut saya sangat membantu untuk lansia-lansia yang selama ini tergantung dengan anaknya, tergantung dengan cucunya yang kategori ringan ya, supaya mereka bisa lebih pede, lebih percaya diri. Jadi lansia sendiri juga emosinya juga tidak stabil. Jadi saya bisa kok, tapi di saat kondisi tertentu masih tergantung dengan keluarganya. Dokter, di
Di puskesmas sendiri ada inovasi tersendiri sih nggak sih Bu di puskesmas di Baik, Bantul? kalau puskesmas sendiri kita punya pelayanan bahwa kita santun lansia mendahulukan, kalau ada pasien lansia kita mendahulukan pelayanannya, baik pelayanan lansia sendiri atau pelayanan di pemeriksaan kesehatan gigi. Kita punya juga Lansakas Bergema, itu kegiatan lansia yang dilakukan setiap hari Sabtu, berupa ada senamnya, ada edukasi kesehatan, ada pemeriksaan lansia sendiri. Pak, harapan kedepannya apa ini Pak tentang penemuan ini? Harapannya tadi sudah apa ya namanya itu sudah kita bahas ya. Sorry, lebih tepatnya ke pertanyaan Ibu ya. Pertama adalah mass production. Jadi harapan saya tidak hanya masyarakat Tiban tapi juga masyarakat Batam, apalagi Kepri ya kalau boleh se-Indonesia. Nah itu lebih ke meningkatkan kemandirian gitu Bu ya, karena kalau kita berkaca ya, kayak contohnya kita sering nonton di reels Instagram kan masih banyak gitu ya, para lansia itu yang di luar negeri sana masih kerja gitu ya, terus masih enjoy dengan hidupnya, sore-sore jalan, pagi jalan gitu kan. Nah jadi sebenarnya lansia itu tidak menjadi halangan gitu ya, tapi karena mungkin tingkat kemandirian gitu kan, atau mungkin status atau mungkin apa lagi ya namanya ya, hukum di keluarga membuat lansia itu balik lagi jadi anak kecil. Nah kalau menurut saya lansia itu adalah orang dewasa yang masih bisa bekerja, masih bisa produktif seperti itu. Nah jadi juga sebenarnya harapan saya ini tidak hanya untuk mereka itu stuck di rumah gitu Bu ya, lansia tetap aja bisa berusaha kan, berwirausaha, tetap aja bisa kerja gitu, nggak ada masalah menurut saya. Jadi ini harapan saya tidak menghalangi gitu ya, kalau bisa malah lansianya itu semakin mandiri seperti itu harapan saya Bu. Kalau Dokter Hilda, seharusnya tuh lansia tuh bagaimana gitu loh Bu? Lansia itu harusnya bahagia di usia lansianya, bukan mengurusi keluarga anaknya, bukan mengurusi cucunya, bukan melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi lebih menikmati hidup harusnya ya. Mereka lebih jalan-jalan, mengunjungi anak, dari anak satu ke anak yang lain, aktivitasnya lebih bahagia, lebih sehat di masa muda, aktivitas di masa muda, sehat dan bahagia di usia lansia. Tidak terasa ya Bu, Ya. sudah perbincangan kita sudah sangat panjang. Bagi apa? Aduh begini. Ini ada pertanyaan terakhir. Ini Bu, persiapan untuk lansia menggunakan alat ini. Baik, persiapan itu yang pertama adalah ke lansia sendiri ya, dari petugas adalah melakukan pemeriksaan kesehatan, kesiapan mental, fisik untuk lansianya. Lansia juga harus siap menggunakan alatnya yang biasanya selama ini tidak ada monitornya dan sebagainya. Yang kedua, kesiapan dari keluarganya sendiri, harus memberikan waktu ekstra dengan aplikasinya, monitor keluarganya. Terus kesiapan dari tim puskesmas sendiri terkait dengan aplikasi baru, nanti diharapkan kita juga bisa monitor dari beberapa lansia yang memakai alat, kita bisa monitor dari puskesmas, dan nanti kita akan semoga kegiatan ini tidak hanya di puskesmas Tiban Baru saja ya Pak Dimas. Yes, Titipan dari pimpinan kami, dari Pak Kadis kami, kalau bisa sekota Batam. Siap. Jadi lansia sekota Batam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Closing statement dari Bapak Dimas ini. Iya, kalau closing statement biasanya harus dramatis ya Bu. Oh. Kalau dari saya seperti ini, lansia itu merupakan tidak menjadi halangan. Lansia itu ya tetap aja harus bisa happy seperti disampaikan Bu Hilda. Jadi jangan sampai gara-gara ketakutan dari si anak atau mungkin society Bu ya, itu membuat lansia itu jadinya nggak pede, terus terkurung di rumah dan harus
harus di kemana-mana diawasin. Nah, menurut saya lansia itu adalah orang dewasa yang tentu kadang-kadang punya keinginan, apalagi ingin punya aktivitas. Nah, jadi harapannya dengan alat salah satu ya, karena ada beberapa sebenarnya kita lagi ajukan lagi Bu ya gitu. Itu rencana kita udah ada untuk 5 tahun ke depan, udah ada untuk membantu lansia juga gitu ya. Itu bisa meningkatkan kualitas hidup lansia terutama di Kepulauan Riau seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah datang ke studio pagi hari ini. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya nanti. Saudara pendengar, demikian tadi Batam menyapa kita dengan judul kolaborasi teknik dan kesehatan. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Voice of Indonesia dan kita akan bertemu lagi esok hari di Batam menyapa dengan tema lainnya. Jadi tetaplah bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.